Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti atau mengambil kursus terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan atau memecahkan masalah dengan cara berpikir seperti seorang pengacara atau seorang lawyer. Nah, kali ini adalah merupakan bonus atau bagian tambahan yang kami berikan atau kami share bagi Anda yang telah dengan baik mengikuti kursus dari awal sampai akhir. Nah, bagian ini kami sampaikan sebagai hadiah, yaitu untuk menambah kelengkapan terkait dengan cara pengambilan keputusan suatu isu atau suatu masalah, yaitu dengan cara menentukan prioritas. Nah, seringkali kita menghadapi suatu isu atau suatu permasalahan yang harus diambil keputusan tidak hanya satu permasalahan, tetapi ada kadang dalam satu waktu yang sama kita harus memberikan keputusan lebih dari satu, bisa jadi 2 keputusan, 3 keputusan, dan lain sebagainya. Apalagi jika posisi kita terutama dalam suatu bisnis atau suatu pekerjaan, posisi kita berada dalam posisi yang cukup tinggi seperti direktur atau posisi-posisi lain yang sifatnya penting dan strategis. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metrik Eisenhower. Nah, apa itu metrik Eisenhower? Jadi metrik ini merupakan salah satu tools yang di-create untuk membagi beberapa isu yang ada dalam beberapa aspek. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menggunakan metrik ini, saya mungkin perlu sampaikan siapa atau bagaimana Eisenhower ini tercipta. Nah, nama metrik Eisenhower atau Eisenhower ini diambil dari nama Presiden Amerika ke-34, yaitu Jenderal Eisenhower. Jenderal Eisenhower ini dikenal sebagai salah satu jenderal terbaik ketika masa Perang Dunia Kedua. Nah, dalam menjalankan strategi dan taktik militer ketika Perang Dunia Kedua, dia menggunakan strategi ini. Sehingga metode inilah yang kemudian diadopsi baik dalam lingkungan bisnis maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengambil keputusan terhadap beberapa isu sekaligus. Nah, dalam metrik Eisenhower ini kita bagi menjadi 2 garis vertikal dan horizontal, yaitu dari aspek kepentingan atau aspek urgensi, dan yang kedua dari aspek waktu. Ya. Jadi suatu isu atau suatu masalah itu dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang waktu, artinya deliverable-nya, dan yang kedua dari sudut pandang dampak atau penting tidaknya. Jika suatu permasalahan itu dianggap mendesak dan dianggap itu adalah masalah yang penting, maka yang harus dilakukan adalah ada di metrik nomor 1, yaitu segera menyelesaikan. Kenapa? Karena ini adalah aspek yang dianggap paling urgent dan paling utama. Yang kedua, jika suatu masalah itu tidak mendesak tetapi penting, ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara membuat perencanaan bagaimana masalah atau isu itu bisa diselesaikan. Mengingat dampaknya cukup penting, tetapi deliverable time-nya atau deliverable keputusannya tidak harus pada saat itu juga. Maka yang kita lakukan adalah membuat planning untuk penyelesaiannya. Ada di metrik nomor 2. Kemudian jika masalah itu mendesak, waktunya harus segera diputuskan dan tidak memiliki dampak yang terlalu penting,
maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada bawahan kita. Ya, jadi jika ada masalah yang harus segera diputus tapi tidak terlalu berdampak pada bisnis contohnya atau pada tujuan kita atau value kita, maka bisa didelegasikan kepada subordinate kita. Seperti itu. Itu ada di metrik nomor 3. Dan yang terakhir adalah jika kita menemukan suatu masalah itu tidak mendesak atau tidak harus selesai saat itu juga, dan juga tidak berdampak apapun, maka kita tidak perlu melakukan apa saja, atau dalam artian kita bisa mengeliminasi hal tersebut. Karena selain tidak dibutuhkan segera dan tidak berdampak, masalah ini hanya akan, atau isu tersebut hanya akan menambah beban kita bila kita ikut memikirkannya. Nah, dengan menggunakan pendekatan seperti itu, kami berharap Anda maupun siapa saja yang menggunakan metrik Eisenhower ini bisa mengurutkan dari sisi prioritas mana saja keputusan yang Anda harus ambil, keputusan mana saja yang Anda harus utamakan. Ya, ingat, yang diutamakan adalah yang paling mendesak dan yang tentu saja paling berdampak terhadap Anda maupun bisnis Anda atau nilai-nilai yang Anda pegang. Nah, metrik Eisenhower ini selain tadi digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sisi bisnis, juga bisa Anda gunakan untuk mengambil keputusan-keputusan dari aspek sosial. Jadi sifatnya cukup umum, Anda bisa menggunakan metrik ini dalam berbagai situasi. Yang menjadi kelemahan dalam metrik ini adalah metrik ini sangat tergantung pada personal judgment pihak yang menggunakannya. Artinya, seorang bisa menganggap suatu isu itu penting menurut insight dia, tetapi bagi insight stakeholder yang lain bisa saja dianggap itu menjadi tidak penting. Artinya, terhadap masalah yang sama, bisa jadi langkah yang diambil atau prioritas yang ditentukan itu menjadi berbeda, sehingga keputusannya pun bisa berbeda. Nah, ini yang harus dilakukan konfirmasi dan melakukan cross-check atau bertanya terhadap beberapa stakeholder, sehingga metrik ini bisa menjadi senjata untuk melengkapi bagaimana Anda mengambil keputusan. Nah, itu terkait metrik Eisenhower dan hadiah atau informasi tambahan yang kami berikan. Kami berharap Anda bisa menggunakannya dengan baik dan optimal dalam setiap pengambilan keputusan, dan kami berharap seluruh keputusan yang Anda ambil, Anda nyaman melaksanakannya dan sudah didasarkan dengan aspek-aspek yang penting bagi kehidupan Anda. Terima kasih.